Indonesia masih bisa berjalan, Kang. Demokrasi yang berjalan, Ya, pendidikan betul. berjalan. Bagaimana ini menurut Kang terkait hal ini? Bahwa banyak masyarakat yang beranggapan agama pun tidak dibutuhkan untuk negara. Bahkan Ketua BPIP pun mengatakan bahwa Pancasila itu musuh terbesarnya adalah agama. Nah, logikanya gampang saja. Kalau misalkan tahun depan itu nggak ada orang yang mau beli sumber daya alam Indonesia atau nggak ada orang yang mau kasih pinjaman baru, ya besok juga bubar. Bubar. Ada beberapa poin nih Mas Arif yang saya ambil. Ya. Pertama, Pancasila itu belum final. Kedua, 45 ya proklamasi itu sendiri tidak bisa dijadikan basis de jure. Jokowi bagi bansos, LSM ini ikut korupsi. Nanti Prabowo membuat program makan siang itu dijamin 100% Pasti Sebentar itu anunya. mengutip jawaban Kang Zaki lagi terkait tadi basis de jure dan lain sebagainya tentang relevansi keinginan untuk beragama dalam konsep negara atau sebaliknya bernegara dalam konsep agama ya Kang. Bahwa bisa kita lihat itu hari ini tanpa agama pun Indonesia masih bisa berjalan Kang. Demokrasi yang berjalan, Ya, pendidikan betul. berjalan. Bagaimana ini menurut Kang terkait hal ini? Bahwa banyak masyarakat yang beranggapan agama pun tidak dibutuhkan untuk negara. Bahkan Ketua BPIP pun mengatakan bahwa Pancasila itu musuh terbesarnya adalah agama. Oh iya benar, memang Pancasila itu musuh terbesarnya agama, karena kan yang satu ciptaan Tuhan, yang satu lahir dari pemikiran manusia, ya pasti bermusuhan. Cuma pertanyaannya siap yang benar yang salah gitu. Dua ini pasti bermusuhan. Yang benar yang mana, yang salah yang mana kan itu. Aduh gitu kan, kalau Pancasila itu saya dikasih waktu 1 hari juga sudah bisa membuat ya hanya sekedar 5 kan. Kan kita ini membuat negara itu dengan apa ya, dengan penuh tahayul gitu. Jadi segala sesuatu itu dibuat tahayul, ini yang berbahaya. Nah kemudian tadi betul bahwa segala sesuatu itu atau katakanlah pembangunan itu memang berjalan ya. Ya kita bisa bikin jalan, bisa dari sekolah, bisa bikin macam-macam jalan. Tapi itu semua semu. Kenapa saya katakan semu? Karena dalam konteks Indonesia yang namanya pembangunan itu kan maknanya hanya satu, yaitu belanja. Kan begitu. Jadi kenapa kita bisa melaksanakan pembangunan? Ya karena kita belanja. Dari mana kita belanja? Dari asing. Dan begitu. Jadi pertanyaannya, dari mana pemerintah atau negara ini punya uang untuk belanja? Satu, dari menjual sumber daya alam manusia, sumber daya alam. Yang kedua, dari pinjaman luar negeri. Nah, kalau pemerintah tidak punya duit untuk belanja, ya besok juga selesai bubar negara ini. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk bayar PNS, tidak ada uang untuk Makanya sumber daya alam milik kita dijual gitu Kang untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Ya kan logikanya gampang saja. Kalau misalkan tahun depan itu nggak ada orang yang mau beli sumber daya alam Indonesia atau nggak ada orang yang mau kasih pinjaman baru, ya besok juga bubar karena nggak ada uang untuk bayar pegawai negeri, nggak ada uang untuk mensubsidi BUMN yang terus-terusan merugi, nggak ada uang untuk membiayai pemilu, nggak ada uang untuk membangun IKN, ya bubar. Menarik ini jawaban Kang Yaki. Tapi kita agak sedikit tarik ke belakang Kang terkait basis de jure. Apakah proklamasi 45 tidak bisa dijadikan basis de jure untuk Indonesia itu sendiri Kang? Ya tidak bisa, karena secara internasional nggak ada satupun negara yang basis de jure dari proklamasi. Proklamasi itu nggak bisa dijadikan sebagai basis de jure. De jure. Kalau bisa ya Anda pulang dari sini ke rumah langsung aja proklamasi gitu kan. Mau negara Islam kayak mau negara Pasundan kayak mau negara Sudan Rohmat gitu kan tidak bisa begitu. Kalau bisa begitu maka tatanan dunia ini kan dengan sendirinya akan hancur. Israel juga kan gampang saja, tinggal besok proklamasi ya sudah saja sah secara de jure. Jadi nggak bisa proklamasi itu dijadikan sebagai basis de jure. Ya, ada beberapa poin nih Mas Arif yang saya ambil. Pertama, Pancasila itu belum final. Kedua, 45 ya proklamasi itu sendiri tidak bisa dijadikan basis de jure. Ketiga tentang penjualan sumber daya alam ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara lain pun sama gitu kan, untuk pembangunan negerinya itu menjual sumber daya alam mereka masing-masing. Bagaimana
tegasnya. Negara yang berbasis Islam pun mayoritas memperkaya semuanya. dengannya sumber daya alam yang dijual Ya, gitu kan. betul. Itu gimana Kang? Ya betul, itu kan sebetulnya contoh yang buruk sebetulnya gitu. Walaupun memang secara umum tidak bisa disalahkan juga selama apa? Selama ini dijadikan sebagai modal awal untuk mengantarkan agar suatu ketika kita bukan hanya sebagai objek pembangunan tadi yang menjual sumber daya alam, uangnya kemudian dipakai pembangunan. Tapi suatu ketika ya kita yang bisa menjadi produsen yang menjual kepada negara-negara lain. Nah, tapi pentingnya bahwa ini yang sebetulnya bahaya gitu. Kalau negara itu hanya dijalankan dengan cara seperti itu. Jadi Hadis gitu Kang ya. ya, jadi artinya pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini betul terjadi, tapi dengan dua konsekuensi. Yaitu satu, hilangnya sumber daya alam milik nasional. Yang kedua, hutang yang semakin menumpuk dan membengkak. Yang pada giliran nanti ini harus dibayar juga dengan menjual sumber daya alam lagi gitu. Ya, ketika sumber daya alamnya itu habis, ya negaranya bisa bangkrut ya Kang. Ya Bisa bubar gitu. bubar dengan sendirinya. Karena kan pembangunan itu atau tadi ya menjual sumber daya itu boleh dilakukan untuk memupuk atau membangun aset nasional, bukan untuk mengurangi aset nasional, kan begitu. Sekarang mah nya ngajual nya pinjam gitu nya. Jadi duana nah Betul. Menjual dan pinjam. jadi hanya itu hasil jualannya kemana? Ya itu yang dipakai bayar PNS, dipakai untuk gaji-gaji pegawai biaya negeri kita pemilu gitu kan dan sebagainya. Jadi prinsipnya apa yang dilakukan oleh negara ya sekedar broker saja, broker untuk menjual sumber daya alam dan untuk mencari pinjaman luar negeri. Jadi negara ini kan hanya dalam posisi bertahan hidup dengan cara seperti itu. Kalau itu berhenti, bubar gitu. Bukan pembangunan yang sejati. Makanya tadi Pancasila itu belum final. Jadi ya untuk PKI pun hal yang lumrah ketika memperjuangkan ideologinya, apalagi umat Islam. Cuman permasalahannya ya ini buat kita semua, apakah di diri kita ada keinginan untuk membentuk negara dalam keislaman atau tidak? Mungkin itu ya Kang ya. Cukup masuk logika saya gitu. Karena berlandaskan pada pengetahuan umum, baik itu sejarah, pergerakan pahlawan zaman dulu. Jadi emang relevan ketika misalkan keinginan bernegara dalam konsep beragama, walaupun nanti tahun 2100 pun masih relevan ya gitu. Oh iya. Tapi masyarakat pun pengen tahu mungkin Kang ya. Jadi tujuan itu yang belum tujuan. Apakah beda kalau misalnya kita memperjuangkan negara Islam terbentuk dengan toh demokrasi sekarang jajan bisa gitu. Ya. Apakah beda nanti teh ada perbedaan terus teh jalan-jalan bisa gitu aman tentram. Tentu sangat beda, karena apa? Karena sebetulnya kalau kita lihat NKRI hari ini itu paling tidak ada 5 persoalan mendasar yang itu selama kapanpun NKRI berdiri ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah hilang. Yang pertama soal korupsi. Jadi kita sudah berapa? Sudah 79 tahun. Ya. Apakah dalam rentang waktu 79 tahun itu korupsi ini pernah hilang dari bumi NKRI gitu ya? Itu kita sudah secara garis besar kan punya 3 periode ya, 3 orde baru, orde lama Soekarno. Kenapa disebut orde baru? Kenapa disebut orde lama? Kan bukan dari Soekarno sendiri. Soekarno kan masa memberi nama sendirinya yang jelek gitu. Karena diberi nama oleh Soeharto lah orde baru. Jadi orde lama, orde baru, kemudian orde reformasi. Nah pertanyaan kita, apakah dalam ketika rezim ini korupsi ini pernah selesai atau hilang? Belum. Bukan hanya belum, Tidak. kecenderungannya juga kita lihat bukan menurun. Ya. Jadi semakin ke hari ini, semakin korupsi ini semakin masif, semakin terstruktur, dan semakin sistematis. Kan tidak ada gejala untuk hilang. Nah,
problem mendasarnya apa? Karena selama ini kita selalu menganggap bahwa korupsi ini adalah problem hukum kriminal, sehingga diselesaikan secara hukum saja. Bikinlah undang-undang anti korupsi, bikinlah KPK, bikinlah, apakah itu menyelesaikan masalah atau paling tidak bisa menekankan? Tidak. Jadi korupsi ini jauh semakin masif, semakin terstruktur dan semakin sistematis. Malah kalau KPK-nya pun Nah, kalaupun nanti dibuat lagi badan yang mengawasi KPK, ini pasti korupsi juga. Gitu. Berarti masalahnya adalah di sistemnya ya. Nah, masalahnya kan di sistemnya. Kenapa? Karena negara ini tidak punya surga neraka. Kan itu yang jadi persoalan. Kan itu saja sebetulnya yang menjadi masalah. Menjamin itu, Kang. Oh betul. Menjamin. Karena kan pertanyaan kita itu begini tadi. Apakah? Oke, saya ceritakan dulu korupsi. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu yang mungkin yang korupsi itu hanya segelintir orang di keluarga cendana. Aja Mas ya. Sekarang ini Semua lembaga kepresidenan, DPR, kehakiman, KPK, RT, RW, semua korupsi. LSM. Jadi apapun Jokowi bagi bansos, LSM ini ikut korupsi. Nanti Prabowo membuat program makan siang, itu dijamin 100 juta persen. Pasti ada oknum korupsi. Kepala sekolah, RT, RW. Bukan pasti yang tidak Jadi korupsi itu yang aneh. Kalau ada kepala sekolah yang tidak korupsi, ini yang aneh. Kalau ada LSM yang tidak ikut memakan itu yang aneh gitu. Kan semakin, apakah pertanyaannya karena secara karakter bangsa Indonesia ini jahat? Kan tidak begitu gitu. Di beberapa tempat itu orang ngambil rumput di halam atau di kebun milik orang lain juga tidak berani gitu, minta izin dulu. Nah kan persoalannya karena negara ini tidak punya nilai sakral, itu kan yang jadi masalah. Dan tidak ada di dunia dimanapun juga negara yang seperti itu gitu. Jadi orang Jepang ini tetap saja menganggap negara mereka itu sakral, dan kaisar itu putra dewa matahari. Di Inggris juga sama. Betul. Nah kan ketika negara tidak punya nilai sakral, nah maka semua orang akan berusaha untuk menggarong gitu. Kalau saya jadi penjabat juga, saya hatam Quran, pasti saya akan menggarong. Pasti.